Saudara sekalian, selamat malam. Di dalam seminar kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai ketetapan Allah dan rancangan hidup kita. Dan sebelum kita memulai pembahasan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan pembahasan firman-Mu pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, supaya kami mendengarkan suara Tuhan membentuk pikiran kami, dan kami boleh mengerti bagaimana hidup kami seharusnya dijalankan dengan penuh pengharapan akan penyertaan Tuhan. Biar Tuhan yang berkenan pimpin sehingga hamba-Mu dipakai Tuhan menyatakan firman, dan setiap kami dibentuk oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Karena kami tidak mungkin menjalankan hidup kami tanpa Tuhan, itu sebabnya kami rindu firman-Mu Tuhan rela berikan, dan dengan firman-Mu kami hidup. Kiranya Tuhan tolong kami, berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami dengan pengenalan akan Tuhan dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas pertama-tama tentang bagaimana hidup itu seharusnya dijalankan. Jadi itu yang pertama kita akan lakukan, kemudian kita lihat yang kedua adalah tentang tema kedaulatan Tuhan. Nanti kita akan lihat kaitannya antara menjalankan hidup dengan cara Tuhan dan memahami Allah sebagai Allah yang berdaulat. Nah, setelah kita mengaitkan ini, bagaimana merancang hidup, dan rancangan itu hanya mungkin dilakukan kalau kita mempercayai ada Allah yang berdaulat, baru kita akan lihat apa sih yang dimaksudkan dengan kedaulatan Allah, lalu baru setelah itu kita balik lagi membahas tentang bagaimana hidup seharusnya dirancang. Nah, saudara, pertama-tama kita akan membahas mengenai bagaimana hidup harusnya dirancang, dan kalau kita lihat di dalam kitab suci, maka tema yang paling jelas membahas tentang bagaimana hidup harusnya dirancang dan dijalani adalah kitab Keluaran. Nah, saudara, saya bacakan dari kitab Keluaran pasal yang ke-40, kitab Keluaran dari pasal yang ke-40, ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Keluaran pasal yang ke-40 ayat 34 sampai 38, saya akan bacakan bagi kita. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Saudara, ini menarik ya, karena di dalam kitab Keluaran bagian akhir, kemah suci akhirnya didirikan, dan ini Tuhan lakukan ketika mereka ada di Gunung Sinai, memberikan perintah mengenai kemah suci. Jadi setelah mereka keluar dari Mesir, lalu mereka dituntun oleh Tuhan ke Gunung Sinai, mereka menerima bukan cuma firman, bukan hanya Taurat, tetapi mereka juga menerima instruksi dari Tuhan, ya, menerima lewat Musa ya, menerima dari Tuhan mengenai membangun kemah suci. Nah, maka saudara, kemah suci didirikan sebagai tahap awal dari perjalanan Israel bersama dengan Tuhan ke tanah Kanaan, dan akhirnya mereka akan berdiam di sana. Nah, kenapa perlu ada kemah suci dulu ya? Kenapa waktu Tuhan bawa Israel keluar dari Mesir, Tuhan haruskan mereka ada ke Gunung Sinai dulu, beribadah kepada Tuhan, menerima firman, dan menerima pernyataan atau perintah untuk mendirikan kemah suci? Jawabannya satu, supaya mereka belajar membentuk hidup mereka dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengahnya. Jadi ini yang Tuhan mau, umat Tuhan merancang hidup mereka ke depan dengan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah. Nah, saudara, ini beda antara Israel dan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain tidak mempunyai Tuhan yang tinggal di tengah-tengah mereka. Bangsa-bangsa lain punya banyak ilah yang mengatur hidup mereka, sehingga kehidupan mereka tidak satu tapi terpecah. Yang berkuasa atas panen lain dengan yang berkuasa atas hujan, ya mungkin sama tapi akhirnya lain dengan yang berkuasa atas laut. Yang berkuasa atas gunung lain dengan yang berkuasa atas kesuburan. Sehingga begitu banyak dewa berbagian di dalam kehidupan manusia menjadi sangat terpecah. Nah, saudara mungkin bilang, kan dewa-dewa tidak ada, kenapa hidup mereka bisa terpecah? Karena mereka mengkondisikan hidup mereka dengan compatible, dengan selaras dengan kehadiran dewa-dewa di tengah mereka. Jadi mereka merancang hidup dengan sesuatu yang sesuai dengan kehadiran banyak dewa itu. Nah, tapi ketika Tuhan menyuruh Israel mendirikan kemah suci, Tuhan menginginkan supaya mereka mengatur seluruh hidup dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah.
Nah maka saudara, kita melihat di dalam gambaran dari yang kita baca di Keluaran pasal 40, kemuliaan Tuhan menutupi kemah pertemuan, lalu Tuhan secara aktif memimpin orang Israel. Nah di sini kita melihat kehadiran Tuhan di kemah suci, bukan kehadiran yang pasif. Tuhan bukan Tuhan yang diam. Tuhan bukan Tuhan yang pasif. Tetapi saudara, kita salah mengerti seringkali dalam hidup kita. Karena kita merancang hidup kita dengan kesadaran Tuhan ada di tengah-tengah. Tapi kita membayangkan Tuhan yang pasif. Kita membayangkan Tuhan yang tidak gerak. Kita membayangkan Tuhan yang tidak bertindak, tidak berbicara, dan tidak mengontrol apa-apa. Kehadirannya cuma sebagai simbol yang tidak berguna. Kalau itu kita lakukan dengan cara seperti bangsa-bangsa lain punya dewa-dewa. Mereka menghadirkan dewa-dewa di tengah-tengah mereka, tapi dewa-dewa itu tidak berguna. Mereka hadir tapi pasif. Mereka hadir tapi diam. Mereka hadir tapi mereka tidak bertindak. Nah maka umat yang mempunyai berhala tidak dihidupkan dan digerakkan oleh hidup dan gerakan dari dewa-dewa itu. Tapi Israel lain. Israel harusnya dibimbing oleh Tuhan yang hidup dan yang aktif. Dan mereka dipimpin oleh Tuhan sedemikian. Nah saudara, di dalam zaman modern seringkali kita memberikan pengertian akan kehadiran Tuhan secara simbolik tapi tidak real. Kita tidak melihat Tuhan yang bergerak, kita tidak lihat Tuhan yang berbicara, kita tidak lihat Tuhan yang memimpin. Yang kita tahu adalah kita yang kontrol hidup kita yang atur dan rancang semua, dan Tuhan mungkin bisa jadi tempat pelarian kalau segala sesuatu tidak beres. Loh, kenapa kita bisa salah berpikir seperti itu ya? Ya sangat mungkin karena kita tidak sadar akan kehadiran Tuhan. Saudara, kalau orang Israel melihat kemuliaan Tuhan di Gunung Sinai, lalu mereka melihat perkasanya Tuhan, mulianya Tuhan di Gunung Sinai, dan Tuhan tetap di Gunung Sinai, lalu mereka berangkat. Maka mereka akan sama seperti kita, tidak mengerti tentang Allah yang gerak, yang aktif, dan yang memimpin. Nah saudara sekalian, tetapi Tuhan menyatakan kehadirannya di kemah suci. Tuhan ada di tengah-tengah Israel, supaya Israel dibentuk dan dilatih untuk hidup dengan kesadaran bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka, dan Allah memimpin dengan aktif. Allah bertindak, Allah berbicara, Allah gerak, dan orang Israel mengikuti. Nah di dalam surat Ibrani pasal yang ke-8, saya bacakan Ibrani pasal yang ke-8. Di dalam surat Ibrani dikatakan bahwa apa yang Musa buat, yaitu kemah suci, sebenarnya adalah simbol dari realita yang sekarang ini kita alami. Kalau kita baca Ibrani pasal yang ke-8, saya bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian Tuhan berfirman, inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah, kita mempunyai imam besar yang demikian. Nah ingat ya, di kemah suci ada imam besar, tapi surat Ibrani mengatakan imam besar sejati adalah Kristus. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Imam besar kita masuk ruang maha suci, dan ruang maha sucinya itu sorga. Kemah suci hanyalah simbol untuk realita yang sekarang kita sedang nikmati. Lalu ayat yang kedua, dan yang melayani tempat ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia ada di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dari bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia, yaitu Kristus ya, telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Jadi kemah suci digenapi oleh Kristus. Dan sejak Kristus menjadi imam besar kita dengan naik ke sorga dan menjadi imam di sebelah kanan Allah, maka seluruh realita ini jadi bait. Bumi dan sorga. Ruangan yang ada di sini melambangkan ruangan dari bangunan bait suci. Ruangan tempat Kristus melayani di sorga menjadi ruangan suci atau ruangan maha suci, yang di dalam tata cara imamat di bumi dilayani oleh imam besar di dalam hari raya the day of the atonement, di dalam surat imamat, kitab imamat pasal yang ke-16. Dia akan membawa darah binatang,
lalu masuk ke ruang maha suci, kemudian percikan darah ke tutup pendamaian. Nah sekarang Kristus bawa darahnya sendiri, dia mati di kayu salib, dan sekarang dia melayani sebagai imam besar. Maka saudara, kita menjalankan apa yang Israel juga jalankan. Hanya yang kita jalankan adalah perjanjian yang sempurna karena Kristus. Maka saudara dan saya sebenarnya sedang mengalami hidup di tengah-tengahnya ada Allah. Hidup dengan kehadiran Allah lewat Kristus dan digenapi oleh hadirnya Roh Kudus. Jadi saudara dan saya ada di dalam kehidupan yang di tengah-tengahnya ada Tuhan. Dan kita mesti tahu kalau Tuhan kita bukan Tuhan yang pasif. Bukan Tuhan yang diam, bukan Tuhan yang tenang dan tidak melakukan apa-apa. Sayangnya kita tidak percaya kalau Tuhan mengatur semua, sehingga kita lebih aman menganggap kalau hidup kita itu baik kalau Tuhan tidak banyak campur. Ya nanti kalau saya ada kesulitan, saya sudah jalankan rencanaku, tapi gagal, oke nanti saya datang ke Tuhan. Dan Tuhan memang pasif, kecuali kalau diminta aktif. Kenapa? Karena Tuhan gak hadir, Tuhan ada di sorga. Kalau Tuhan ada di sorga dan tidak di sini, maka kita akan anggap dia jauh dan dia tidak terlalu concern, tidak terlalu pikirkan apa yang terjadi di bumi. Tapi kitab suci mengatakan sorga dan bumi satu karena pelayanan Kristus. Karena dia yang melayani di sorga, melayani kita yang ada di bumi, dan keberadaan dia di sorga dan keberadaan kita di bumi adalah keberadaan yang satu. Seperti yang dialami Israel waktu mereka kelilingi kemah suci untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara dan saya sedang mengalami Allah hadir. Maka kita perlu belajar, dilatih oleh Tuhan untuk menyadari bahwa kehadiran Allah itu kehadiran yang aktif. Kehadiran yang mengatur segala sesuatu. Kehadiran yang berdaulat. Kehadiran dari Allah yang punya ketetapan dalam sejarah. Yang punya kehendak untuk dia nyatakan di dalam segala sesuatu. Nah kalau ini kita tidak setuju, mungkin karena kita tidak mau Tuhan mengatur. Ya kalau Tuhan mau mengatur ya dia atur sebagian yang dia mau. Tapi yang lain dia akan serahkan ke kita kok. Kita yang putuskan dan tentukan. Dan kalau terjadi sesuatu yang salah, yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka itu sesuatu kesalahan yang kita kerjakan. Dan Tuhan jadi aman dari kesalahan. Kita nggak ikutkan dia di dalam kesalahan pilihan kita. Tapi Alkitab mengatakan kesalahan pilihan kita pun sesuatu yang Tuhan izinkan dan dia pakai secara aktif untuk mendatangkan kehendaknya. Maka ketika kita menyadari Allah kita adalah Allah yang melakukan segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu, berdaulat atas segala sesuatu, baru kita bisa mencapai apa yang kitab Keluaran perintahkan, yaitu kita hidup dengan ada Allah di tengah-tengah. Maka saudara, harap ini menjadi pengertian penting di bagian pertama sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya dari seminar hari ini. Bahwa kita ini harusnya hidup dengan kesadaran Allah hadir, dan kehadiran Allah bukan kehadiran yang diam, bukan kehadiran yang pasif, bukan kehadiran yang tidak berdampak. Allah hadir dan dia mengerjakan semua yang dia sudah tetapkan dengan sangat detail dan sangat penuh kuasa. Tidak ada apapun yang belum dia rancang yang tidak terjadi. Tidak ada apapun yang dia rancang yang tidak terjadi. Tidak ada apapun yang bukan dari rancangan dia yang bisa dengan bebas terjadi di bumi ini. Tidak ada apapun yang terjadi di luar kedaulatan dan kuasa dia. Maka kita tidak mempunyai Allah yang ketika ada terjadi sesuatu dia mengatakan, saya tidak pernah bisa sangka ini terjadi. Saya tidak bisa pegang kendali, ini sudah di luar kuasa saya. Itu bukan Allah yang diberitakan oleh kitab suci. Maka kita perlu menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat dan menetapkan karena kita mau dia hidup di tengah-tengah kita, memimpin kita dengan segala kehendak dan ketetapan yang dia sudah siapkan dan dia mau jalankan di dalam sejarah. Nah maka saudara kita mesti melihat bagaimana pembentukan itu terjadi melalui kehadiran kemah suci di Keluaran dan melalui pimpinan Roh Kudus yang mengarahkan kita kepada imam besar yaitu Kristus di dalam perjanjian, di dalam darah Kristus yang kita sekarang jalani bersama-sama. Nah ini bagian pertama. Jadi bagaimana rancang hidup? Kita rancang hidup dengan kesadaran ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dan Tuhan ini adalah Tuhan yang aktif. Tuhan yang berketetapan. Tuhan yang menjalankan apa yang dia mau. Tuhan yang melakukan segala yang dia sudah siapkan. Dan tidak ada apapun yang terjadi yang di luar apa yang dia sudah siapkan dan tetapkan. Nah maka saudara kita bisa melihat di dalam perjanjian lama mengenai apa itu ketetapan Tuhan. Tuhan sudah atur itu maksudnya apa? Saudara kita seringkali memahami ketetapan Tuhan sebagai bentuk determinisme.
sebagai bentuk determinisme yang sifatnya bukan seperti yang perjanjian lama ajarkan. Di dalam pemahaman kita, segala sesuatu ini terjadi di dalam dua kemungkinan. Yang pertama, terjadi dengan bebas begitu saja. Kita yang atur kehidupan kita mau kemana. Kita yang tentukan apa yang akan kita lakukan di dalam hidup. Kita punya kendali menentukan apa yang kita jalankan dalam hidup. Maka kita tidak mau determinisme. Kita tidak mau ketetapan nasib. Kita tidak mau pengertian yang mengikat kita dan membuat kita tidak bebas. Kita tidak mau kebebasan kita dikurangi. Sehingga kita memutuskan untuk menolak segala bentuk determinisme apapun yang muncul. Baik dari sejarah filsafat ataupun juga dari sejarah agama. Oh, kita tidak terima. Karena kalau itu kita percaya, maka berarti saya tidak bebas. Kenapa kamu hidup seperti ini? Oh, sudah tentuan nasib. Sudah suratan. Sudah ketetapan. Sudah ketentuan. Wah, saya nggak mau. Saya berhak mengatur hidup saya. Saya punya kekuatan untuk mengarahkan hidup saya kemana saya mau. Jadi saya tidak percaya dalam segala bentuk determinisme. Tapi saudara, di dalam pembahasan yang lebih baru, orang mulai sadar bahwa penetapan determinisme dan juga ketentuan yang tidak bisa dicegah, itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat dekat, sangat real. Banyak orang yang mengangkat kembali pengertian-pengertian yang lama, seperti yang pernah dikatakan oleh seorang bernama Laplace, seorang bernama Pierre-Simon Laplace. Laplace itu punya satu teori yang umumnya disebut sebagai teori hantunya Laplace. Nah, dia mengatakan bahwa kalau kita bisa tahu segala sesuatu dari gerak dan juga dari aturan, dari keteraturan dari setiap atom yang ada di bumi, maka tidak ada apapun yang tidak terdeterminis, yang tidak ditetapkan oleh pengertian pengaturan itu. Jadi tidak ada kebebasan. Segala sesuatu terjadi karena sudah ada yang fix. Nah, maka kalau umpama ada hantu, ini contoh yang akhirnya dipakai secara populer ya. Mungkin aslinya jauh lebih rumit, tapi umumnya orang secara populer mengatakan umpama ada roh atau hantu atau apapun lah. Yang tahu bagaimana setiap atom itu akan mempunyai gerak ataupun juga prinsip ataupun juga pengaruh. Maka tidak ada apapun yang bebas. Semua sudah terduga. Ada sebab akibat yang fix, yang ketat. Nah, termasuk juga apa yang kita pikirkan. Saudara pikir segala sesuatu di depan masih open end. Saya yang tentukan dengan kebebasan saya. Tapi umpama kita tahu bagaimana segala sesuatu bekerja, maka kita sadar tidak ada yang namanya kebebasan. Segala sesuatu ada sebab akibat yang ketat dan jelas. Kita sudah tahu ke depan akan jadi apa. Umpama kita bisa memprediksi bagaimana gerak dan sifat dari pengaruh, dari sebab akibat yang terjadi di dalam setiap atom di dalam dunia ini. Nah, saudara, kalau saya lempar sebuah benda, umpama saya lempar kertas ini ya. Saya lempar kertas ini, saya akan sulit menduga dia jatuh kemana. Saya nggak bisa bilang dia jatuh kemana. Oh, ternyata jatuh ke situ. Kalau saya ulangi lagi mungkin beda. Kenapa bisa beda? Saya nggak tahu, karena saya tidak tahu. Dari setiap keadaan di ruangan ini, baik udara, maupun juga tiupan angin, maupun juga derajat kertas itu saya lepas. Maka saya tidak bisa duga. Tapi umpama saya tahu bagaimana setiap atom, setiap bagian paling detail sekalipun dalam ruangan ini akan bergerak karena sebab akibat yang sudah tentu. Lalu saya juga tahu kalau kertasnya dalam derajat segini saya lepas, kalau derajat segini saya lepas, derajat segini saya lepas. Maka saya bisa prediksi dengan tepat dia akan jatuh kemana. Alasan saya tidak bisa prediksi adalah karena saya tidak punya pengetahuan yang total tentang segala detail yang ada di dalam ruangan ini, baik itu udara maupun kertas. Maka saudara, menurut banyak orang, nah ini tentu pemikiran yang memunculkan kembali determinisme ya. Menurut banyak orang yang setuju determinisme, kita ini nggak bebas. Saudara punya gaya berpikir pun ada penentuan sebab akibat yang jelas. Ada sesuatu yang sudah fix. Saudara mengatakan saya bebas pilih jalan ke kiri. Tapi orang mengatakan sebenarnya kecenderunganmu bisa ditebak. Kamu terpaku untuk ke situ, itu nggak bebas. Kamu pikir kamu bebas, tapi sebenarnya yang kamu kerjakan sudah terpaku. Hanya engkau tidak tahu bagaimana keteraturan dan keadaan terpaku itu engkau miliki. Maka engkau pikir engkau bebas. Nah, jadi saudara, banyak orang mulai meragukan kembali pengertian bahwa kita bebas dan kita berhak menentukan segala sesuatu. Sebenarnya segala sesuatu sudah ada aturan, sebab akibat, hukum atau apapun lah yang dengan jelas bisa mengarahkan kita ke dalam satu ketentuan yang pasti.
Kalau kita sampai di ketentuan itu, pikiran kita saja yang secara delusional menganggap bahwa kita mengambil keputusan ini secara bebas. Padahal kalau kita pahami dari segala sisi, baik dari aktivitas otak kita maupun aktivitas dari tendensi kita di dalam pikiran kita, maka sebenarnya kita tidak mungkin ambil jalan yang lain. Nah, jadi saudara, ini satu ide yang kemudian muncul dan mengatakan sebenarnya manusia terlalu sombong kalau mengatakan manusia bebas. Waktu kita bilang kita bebas pun kita sebenarnya ditentukan di dalam beberapa alternatif yang kita tidak bisa lepas. Kita bebas untuk pilih hanya beberapa alternatif dan segala tendensi dan kecenderungan yang kita miliki mungkin kalau kita pahami dengan jelas akan membuat kita sadar bahwa kita sebenarnya tidak punya kebebasan memilih. Kita sudah punya kecenderungan, kita pasti akan ke situ lagi. Nah, jadi saudara, pengertian kebebasan itu sudah jadi gaya lama yang mulai dilupakan. Orang sudah mulai berpikir bahwa penentuan dari alam, penentuan dari segala aktivitas syaraf di dalam diri kita, penentuan dari segala aspek, kalau itu dipahami, membuat kita sadar kita sebenarnya sedang berada di dalam keteraturan yang terpaku, yang terdetermin, yang terpolakan. Nggak ada kebebasan. Nah, jadi kalau orang mengatakan, saya tidak setuju pengertian Allah berdaulat, karena manusia kan bebas. Nah, itu tema lalu. Sekarang kita akan mengatakan, saya tidak setuju Allah menetapkan, karena saya sudah mengetahui ketetapan dan niscaya itu dari mana. Kalau kita ngerti prinsip-prinsipnya, kita tidak lagi melihat ketetapan itu sebagai sesuatu yang Tuhan rancang. Nah, maka saudara, kita sulit memahami ketetapan Tuhan, karena kita sudah punya pola pikir bahwa ketetapan itu identik dengan determinisme, keterpakuan yang terjadi karena entah itu hukum alamkah, entah itu prinsip-prinsip yang berlaku, entah itu sebab akibat yang sudah niscaya kita terima, itu semua membuat kita ada di dalam jalur yang sudah pasti dan tidak ada kebebasan. Nah, tapi kalau kita baca di dalam kitab suci, maka kita menyadari penentuan Tuhan tidak pernah bersifat hanya mekanistik seperti itu. Tuhan tidak menentukan sesuatu yang cuma dipahami secara mekanistik. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, saya bisa kutip beberapa bagian, tentu tidak mungkin semua. Kita bisa lihat bahwa misalnya Mazmur 33 menekankan bagaimana penentuan Tuhan itu sangat berkait dengan pemeliharaan. Saya bacakan Mazmur 33 dari ayat yang ke-13 dan selanjutnya. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Saudara, ini kalimat yang sangat indah kan? Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa dan Dia memandang dari surga, lalu memilih untuk mencintai orang-orang yang berharap pada Dia, dan mengatur segala sesuatu untuk keluputan mereka. Tuhan yang atur, tapi Dia mengatur bukan semacam determinisme yang bergerak begitu saja. Tuhan mengatur dengan tujuan. Ada arah yang Dia tetapkan dan Dia mau buat di dalam sejarah. Dan arah ini adalah arah pemeliharaan bagi umat. Maka saudara, ketetapan Tuhan dipahami di dalam perjanjian lama sebagai sesuatu yang Tuhan berikan untuk kemuliaannya dinikmati oleh umat. Umat mengetahui ada Allah yang rancang segala sesuatu demi umat boleh hidup di dalam pimpinan Tuhan. Nah, ini sesuatu yang sangat menghibur sebenarnya. Di dalam Institut buku yang pertama, John Calvin mengatakan, kalau kamu tidak percaya Allah menetapkan, hidupmu akan sangat mengerikan. Hidup tidak bisa ditopang, nggak bisa ditanggung. Life will be unbearable. Oh, saya tidak mungkin sanggup hidup kalau saya tidak tahu bahwa ada Tuhan yang mengatur segala sesuatu, yang ketetapannya fix dan penuh dengan kesetiaan, cinta kasih, dan juga penuh dengan kekuasaan
untuk menjalankan apa yang dia mau. Oh, kalau saya tidak tahu Allah yang seperti ini, bagaimana saya bisa memastikan kehidupan di depan itu berada di dalam keadaan baik? Siapa yang bisa pastikan itu? Saudara, seorang namanya William Lane Craig, ya, dia berdebat dengan seorang ateis, lalu satu orang ateis tanya sama dia, menurutmu kenapa sih orang harus percaya Tuhan? Kenapa harus percaya Tuhan? Itu kan kepercayaan yang palsu, yang menina-bobokkan. Kamu lemah, nggak sanggup menjalani hidup. Maka kamu percaya Tuhan. Itu kan sesuatu yang kanak-kanak dibilang. Kalau kamu dewasa jangan percaya Tuhan dong, karena dia tidak real. Lalu William Lane Craig mengatakan, saya nggak ngerti orang ateis. Kamu bilang kamu nggak ngerti kami orang beragama. Justru saya nggak ngerti kamu. Jika kamu percaya dunia ini tidak ada Tuhan. Jika kamu percaya bahwa tidak ada pribadi yang berdaulat, yang adil, yang benar, yang setia, yang penuh cinta kasih dan juga kudus. Kalau tidak ada dia yang mengatur segala sesuatu, lalu kamu bisa harap apa dong? Harusnya kamu sangat pesimis, harusnya kamu sangat depresi, harusnya kamu sangat kelam dan tidak bisa hidup. Karena hidup gak ada guna. Nah, maka saudara sekalian, kita tidak mungkin menerima segala penghiburan yang indah dan limpah jika bukan dari kepercayaan kepada Allah yang mengatur segala sesuatu. Bukan hanya itu, kalau kita lihat di dalam Mazmur 115 ayat 3, di situ ada kalimat yang pendek yang mengatakan Tuhan melakukan apapun yang dia mau. Ini kalimat sangat menunjukkan kuasa Tuhan. Dia akan lakukan apapun yang dia mau. Dan di dalam Mazmur 33 tadi yang kita baca, dikatakan yang dia mau adalah matanya tertuju pada umatnya, dan dia mau pelihara mereka. Siapa yang datang ke Tuhan dan mengatakan, Tuhan kami perlu dipimpin oleh Engkau, dipelihara oleh Engkau. Tuhan akan mengatakan, untuk mereka saya akan bertindak. Nah, Tuhan yang mengerjakan apapun yang dia mau. Tidak ada yang bisa batasi dia. Tidak ada yang bisa suruh dia kerjakan apa. Tidak ada yang bisa mengatakan kau tidak boleh begini atau tidak boleh begitu. Tuhan yang mengerjakan apapun yang dia mau adalah Tuhan yang memutuskan untuk mengerjakan apa yang dia rancang demi umatnya boleh menikmati kehadiran dia dan pimpinan dan pemeliharaan dia. Nah, ini penghiburan yang besar. Maka Calvin mengatakan kau tidak mau percaya Allah mengatur segala sesuatu. Kalau begitu hidupmu tidak akan bisa ditanggung. Karena hidupnya menjadi sesuatu yang terbuka di depan dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak bisa berharap. Di dalam Mazmur Mazmur yang ke-33 di bagian yang lain. Dikatakan bahwa kalau engkau berharap kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan menjawab. Nah saudara, kita tidak bisa berharap kepada Tuhan kalau Tuhan tidak menentukan segala hal. Kita mengatakan Tuhan, kami berharap engkau bertindak. Nanti Tuhan bilang, sorry saya nggak atur apa-apa ya, saya bebaskan. Saya biarkan semua berjalan demi kebebasan manusia. Jadi kamu bertindak bebas saja. Nanti akan terjadi apa ya? Saya nggak tahu. Nanti setelah kamu pilih baru saya bisa kasih tahu apa yang akan terjadi. Tidak begitu. Kita bisa mengatakan Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Dan Tuhan mengatakan tenanglah aku yang memelihara karena aku yang atur segala sesuatu. Nah inilah Allah yang berdaulat, Allah yang menetapkan, Allah yang melakukannya demi kasihnya kepada umatnya. Di dalam Westminster Confession of Faith di bab yang ketiga, dikatakan ketika Tuhan berdaulat dan menyatakan kehendaknya. Dia melakukan itu dengan berdasarkan pada hikmatnya, berdasarkan kesetiaannya, berdasarkan kebebasannya, dan berdasarkan kekudusannya. Dia tidak lakukan segala sesuatu dengan random. Dia bukan Allah yang melakukan segala hal dengan bebas, tanpa mengizinkan seluruh keindahan dari karakternya dinyatakan. Itu bukan Tuhan yang dinyatakan oleh kitab suci. Maka kitab suci menyatakan tentang Tuhan yang memberikan dirinya untuk dikenal melalui kekuatan dari ketetapan yang dia jalankan di dalam sejarah. Waktu kita tahu bagaimana Tuhan mengatur sejarah dan mengatur segala sesuatu, kita akan dapat mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang bijak, Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang penuh dengan kerelaan untuk menjadi hakim, membawa damai dan juga keadilan di seluruh bumi ini. Nah itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Mazmur 115 ayat 3 dikatakan Allah melakukan apapun yang dia mau, tapi Allah mau melakukan sesuatu yang menunjukkan kasihnya dan pemeliharaannya kepada umat. Lalu kalau kita lihat dari kitab Yesaya, nah ini juga sesuatu yang sangat indah ya. Yesaya pasal yang ke-14 ayat 24 misalnya. Saya bacakan bagi kita dari kitab Yesaya. Pasal yang ke-14, Yesaya 14 dari ayat 24. Dikatakan di sini, Tuhan semesta alam telah bersumpah. Firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku,
dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang. Dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi. Dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Nah, ini penghiburan besar bagi siapapun yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mengatur segala yang paling mengerikan di bumi. Saudara, di dalam pengertian simbolik dari Israel, bangsa-bangsa itu sering diumpamakan sebagai binatang. Nah, ini unik ya, mereka punya kepercayaan bahwa politik itu dipimpin oleh beast, binatang-binatang yang mengerikan. Saudara, di dalam pengertian umum mengenai Leviathan misalnya, Leviathan ini binatang yang mengerikan sekali. Leviathan itu umumnya dikaitkan dengan gerak politik dari para raja. Jadi raja-raja diumpamakan binatang yang mengerikan. Terrible beast. Kalau mereka sudah bergerak, manusia gentar menghadapinya. Nah, maka kekuatan politik dianggap sebagai kekuatan yang potensi menghancurkan. Dan ini kekuatan yang seperti tidak bisa dicegah. Saudara, zaman itu ya, raja tinggal bicara satu kalimat. Maka apa yang mungkin membuat seluruh kota mati bisa terjadi. Raja bisa bilang, musnahkan. Dan seluruh kota bisa musnah karena perintah dari raja. Mengerikan. Kalau raja jahat, siapa yang bisa lawan? Kalau raja memutuskan kita mati, siapa yang bisa mengatakan tidak? Jadi seolah-olah raja yang mirip Tuhan. Kalau tangannya sudah teracung, siapa yang bisa cegah raja-raja di bumi? Maka raja-raja diumpamakan sebagai binatang mengerikan. Tapi saudara, dari kitab Kejadian pasal yang pertama, Tuhan sudah mengatakan manusia diciptakan untuk berkuasa atas binatang. Maka di dalam kitab Daniel beberapa kali ya, beberapa bagian ditekankan bahwa yang berkuasa itu anak manusia. Lalu binatang-binatang yang liar di bumi semua ditundukkan dan dimatikan. Binatang ditaklukkan supaya manusia berkuasa. Nah, ini yang unik. Maka Yesus disebut sebagai sang anak manusia. Karena dia bukan binatang, dia penakluk binatang. Nah, saudara, di dalam Yesaya 14 dikatakan Asyur yang kuat itu Tuhan yang angkat. Tuhan juga yang akan hancurkan. Ini memberikan penghiburan besar. Bahwa kekuatan paling besar dalam sejarah, yaitu bangsa-bangsa, itu pun di tangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan mereka bergeliat, lalu mereka menyiksa, menghancurkan umat Tuhan, memakan mereka seperti roti. Itu tidak pernah di luar pengaturan dan juga pembatasan Tuhan. Tidak pernah Tuhan lepas dan mengatakan, saya sekarang sudah tidak bisa kuasai binatang ini. Tidak. Di dalam waktunya Tuhan akan tarik kalau dia sudah mau tarik. Di dalam waktunya dia bisa musnahkan kalau dia merasa mau musnahkan bangsa-bangsa yang kejam itu. Maka Israel dengan tenang berlindung kepada Tuhan. Dan mengatakan waktu bagi para raja dan waktu bagi bangsa-bangsa sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan yang sudah atur, siapa bisa melawan ketetapan Tuhan? Maka di dalam Yesaya 14 dikatakan, mau sebesar apapun bangsa yang menakutkan itu, kalau Tuhan sudah acungkan tangannya, Tuhan sudah menjadi lawan dan membungkam dan meniadakan mereka. Siapa bisa melawan ketetapan Tuhan? Jadi ketetapan Tuhan mengatur segala yang tidak mungkin ada manusia lain bisa atur. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, di dalam konsep dari orang Yahudi, ada malaikat namanya Gabriel. Ini adalah utusan Tuhan untuk bisa bikin kacau bangsa-bangsa. Ini dalam kepercayaan orang Yahudi. Berarti bayangkan ya, orang Yahudi percaya malaikat bisa bikin kacau bangsa-bangsa. Bisa bikin bungkam bangsa yang jahat kalau dia mau. Dan dia tunduknya hanya kepada Tuhan. Jadi malaikat yang lebih besar dari bangsa-bangsa, ini adalah alatnya Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang punya kuasa. Dan di dalam penyelidikan seorang teolog Jerman bernama Welker, Michael Welker, dikatakan bahwa setiap pernyataan malaikat itu sebenarnya adalah pernyataan kemuliaan Tuhan yang direduksi. Kenapa direduksi? Karena Tuhan belum mau tunjukkan kemuliaannya secara sempurna. Di dalam perjanjian lama kadang-kadang ada kata malaikat Tuhan, pakai M besar, lalu kata Tuhan yang ditulis dengan semua kapital. Ini menunjukkan ada malaikat yang mau menerima penyembahan, yang mempunyai level ilahi. Waktu malaikat Tuhan menunjukkan diri kepada orang tua Simson, lalu orang tua Simson memberikan korban menyembah, malaikat ini terima. Kenapa pakai malaikat ya? Welker menafsirkan karena ini adalah pernyataan kemuliaan Tuhan yang masih direduksi. Pernyataan kemuliaan Tuhan yang tanpa reduksi itu hanya di dalam Kristus ketika dia berinkarnasi.
Maka saudara Yohanes mengatakan, kamu melihat kemuliaan Allah dalam Kristus. Itu kemuliaan yang tidak pernah ada orang lihat. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah yang ada dekat dadanya sang Bapa, yang ada di pangkuan Allah, di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Jadi saudara, malaikat adalah pernyataan dari kemuliaan Tuhan yang masih direduksi, belum total diberikan. Bayangkan kalau Gabriel bisa mengacaukan bangsa-bangsa, ini baru pernyataan yang reduktif. Kalau Tuhan yang benar-benar mau hancurkan, maka bangsa-bangsa tidak punya harapan. Ini tentu menguatkan Israel. Mereka dengan pengharapan melihat ke depan, mengatakan waktunya Asyur akan tiba, mereka akan disingkirkan. Waktunya Babel akan tiba, berkuasa. Dan setelah itu waktunya akan berakhir dan disingkirkan. Waktunya Kores akan datang dan Persia berkuasa. Tapi setelah itu pun akan disingkirkan. Demikian nasib bangsa-bangsa ada di tangan Tuhan. Tuhan yang arahkan mereka, Tuhan yang atur mereka. Tuhan yang tetapkan waktu mereka, Tuhan yang tetapkan kekuatan mereka, Tuhan yang tetapkan segalanya. Maka Israel dengan tenang mengatakan, wah kami punya Allah yang sedemikian, biarlah kami hidup dengan dipimpin Allah ini. Ya Allah bertindaklah, hiduplah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah kami, dan bertindaklah, kami mau ikut. Nah saudara, ini Allah yang dipercaya di dalam Alkitab. Bukan Allah yang datang lalu diam lalu pasif, itu bukan Allah sejati. Kalau saudara percaya Allah yang sejati, saudara tidak akan mungkin merasa mampu mendominasi dia atau mampu atur, enggak mungkin. Saudara akan dengan sangat rendah hati datang ke dia dan mengatakan, Tuhan, Engkau yang kerjakan semua pekerjaan besar yang melampaui kekuatan siapapun, makhluk apapun. Biarlah kami menyembah Engkau, pimpinlah kami dan kami taat. Nah ini loh yang dimaksudkan ketika dikatakan, mari kita rancang hidup dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan yang hadir dengan mengatur, membimbing, dan memimpin kita. Saudara, kalau kita seorang yang baru belajar satu hal, misalnya saudara baru mau belajar main piano misalnya, lalu saudara ketemu seorang pianis terkenal, lalu saudara mengatakan, bolehkah ajar saya main piano? Tapi saudara yang tentukan, tapi saya mau kalau ajar seperti ini ya, saya mau latihan scale yang seperti ini, saya mau gaya seperti ini. Saudara berarti nggak kenal dia. Kalau saudara tahu dia pianis terkenal, seorang maestro, saudara akan dengan rendah hati mengatakan, ajar saya apapun. Apapun yang kamu bilang saya akan jalankan. Karena kamu jauh lebih punya pengetahuan daripada saya. Bagaimana kalau kita menghadap Tuhan masih bisa mengatakan, Tuhan saya atur hidup saya ya, Tuhan jangan ikut dulu. Nanti kalau saya sudah merasa sulit, baru nanti saya undang Tuhan. Hidupku bisa diatur tanpa Tuhan. Biar Tuhan menyingkir dulu sebentar. Nanti saya jalankan hidup, baru nanti setelah itu Tuhan silakan hadir. Nah saudara, gaya seperti ini bukan gaya yang Tuhan mau bentuk di Israel ketika Tuhan izinkan ada kemah suci di tengah-tengah mereka. Saudara bisa lihat aturan dari imamat, saudara bisa lihat aturan dari kitab Keluaran. Semua pengaturan membuat orang Israel sadar bahwa kehadiran Allah tidak bisa dipermainkan. Kehadiran Allah harus dihargai dengan penghormatan yang tinggi dan kita ada untuk menyembah Dia yang hadir dan memimpin kita. Nah maka orang Israel mengenal ketetapan Allah sebagai ketetapan yang sangat menghibur karena dia mengatur segala hal demi membebaskan umatnya. Dan ini yang sebenarnya harusnya kita nikmati mengenai ketetapan Tuhan. Tapi seringkali ketetapan Tuhan kita salah paham. Karena kita salah pahami, maaf. Karena kita berpikir tentang determinisme versi dunia. Saudara, determinisme versi dunia itu selalu tidak memberi tempat bagi kita sebagai person, sebagai pribadi. Waktu kita mengatakan ada kekuatan yang substansial, maka kita sebagai pribadi ditiadakan. Misalnya tadi, kalau kita bisa tebak gerakan dari seluruh syaraf kita, kalau kita tahu bagaimana neuron kita bergerak atau beraktivitas, kalau kita tahu bagaimana sinyal-sinyal listrik dalam otak kita itu ditembakkan, kalau kita tahu sensasi-sensasi yang kita rasakan hanyalah dari aktivitas otak kita, maka kalau kita tebak otak kita dan kita pahami dengan jelas, kita tidak punya kebebasan. Kesadaran diri kita hanyalah ekspresi dari aktivitas otak kita. Lalu pribadi di mana ya? Nggak ada mungkin. Itu cuma semacam aktivitas otak yang bisa diduga, bisa ditebak dan bisa dipelajari, bisa diselidiki dan bisa dimanipulasi. Maka saudara, kita hidup di dalam keadaan di mana pribadi ditiadakan. Kalau ada determinisme, kalau ada penentuan yang mengikat segala sesuatu. Kita sebagai pribadi yang bebas dan juga mempunyai tanggung jawab. Seperti tidak ada tempat. Tapi kalau kita belajar dari Allah, Allah tidak seperti itu. Saudara, saya mau ambil contoh simpel, doktrin Tritunggal misalnya. Saudara tahu ya, di dalam pemahaman klasik yang kita percaya juga, bahwa Allah kita adalah satu Allah, satu substansi dan tiga pribadi. Saudara lihat ya, substansi Allah tidak meniadakan satu pun dari tiga pribadi. Pribadi Allah
adalah pribadi Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetap adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menolak segala bentuk dari Sabellianisme, modalisme yang mengatakan pribadi pertama, jadi pribadi kedua, jadi pribadi ketiga. Kita nggak percaya itu kan. Kita percaya tiga pribadi ini benar-benar tiga pribadi. Tapi kita tidak percaya tiga substansi Allah. Kita percaya satu substansi Allah. Maka Allah yang Esa itu, keberadaannya tidak bertentangan dengan tiga pribadi Allah. Tiga pribadi ini, ya tiga pribadi. Maka saudara, ketika Allah dengan kedaulatannya menyatakan kehendaknya, pribadi manusia juga tidak ditiadakan. Ketika Tuhan mengatur seluruh hidup, dia merancang segala sesuatu, maka yang dia tetapkan pasti jadi. Tapi kalau dia tetapkan pasti jadi, yang dia tetapkan dan dia kerjakan lewat kita, itu tidak meniadakan kita. Tuhan mau Israel dipimpin oleh Daud. Siapa yang atur? Daud, Tuhan. Yang bikin hati Daud mau taat sama Tuhan siapa? Ya Tuhan. Saudara dan saya dengar berita Injil, lalu kita mau percaya, yang bikin kita seperti itu siapa? Roh Kudus. Tapi apakah pekerjaan Roh Kudus itu meniadakan pribadi kita? Meniadakan kesadaran kita untuk memutuskan? Meniadakan pertimbangan kita? Meniadakan kewarasan kita untuk mempertimbangkan sebab akibat? Tidak. Kita tidak ditiadakan waktu Roh Kudus bekerja. Tapi Roh Kudus tidak bekerja sebagian. Roh Kudus bekerja sepenuhnya dan kita dipulihkan sepenuhnya. Waktu saudara mengatakan, ya Tuhan Yesus saya mau percaya kepadamu. Itu keputusan saudara sepenuhnya dan itu pekerjaan Roh Kudus sepenuhnya. Jadi kita lihat, pekerjaan Roh Kudus tidak meniadakan pribadi kita. Nah, berarti waktu Tuhan mengerjakan apa yang dia mau, lalu dia libatkan kita mengerjakannya. Kita tidak ditiadakan. Maka di dalam Westminster Confession of Faith, dalam bab tentang penentuan Tuhan, dikatakan ketika Tuhan menetapkan, dia tidak boleh dianggap bersalah karena ketetapan, dia tidak boleh dianggap sebagai penyebab dosa, dia tidak bisa dan tidak boleh dipersalahkan untuk setiap kejahatan yang muncul dalam hati kita. Tetapi diingatkan juga bahwa segala yang dia kerjakan dalam diri kita tidak meniadakan tanggung jawab kita, tidak meniadakan keputusan yang sadar dari kita, tidak meniadakan semua pertimbangan yang baik yang kita miliki dan kita bisa pikirkan. Jadi diri saudara tidak jadi less self. Dirimu tidak berkurang sebagai diri. Dirimu dimurnikan, dipulihkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan kerja, itu Tuhan. Tapi Tuhan kerja memunculkan kita. Paulus mengatakan, bukan saya, tapi kasih karunia Allah yang membuat saya kerja lebih keras dari mereka semua. Jadi yang kerja Tuhan atau Paulus? Tuhan. Paulus nggak kerja, Paulus juga. Jadi Paulus berapa persen, Tuhan berapa persen? Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya Paulus. Kok bisa gitu? Bisa. Karena ketika Tuhan memakai manusia, dia bekerja, dia menyatakan kehendaknya. Dan manusia mengerjakannya dengan kesadaran, dengan tanggung jawab, dan dengan pilihan yang dia bisa pilih dengan kesadaran dirinya. Itu sebabnya di dalam surat Filipi, Paulus mengatakan, Tuhan yang mengerjakan dalam kamu segala niat dan perbuatan baik. Maka kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kamu berusaha. Kenapa berusaha? Karena Tuhan yang kerjakan usahamu itu. Nah ini yang harus kita pahami. Pekerjaan Tuhan akan terjadi dan Tuhan pakai kita dan Tuhan tidak meniadakan kita. Nah itu sebabnya kita tidak melihat determinisme sebagai sesuatu yang paralel untuk memahami kedaulatan Tuhan. Tuhan menetapkan tidak sama dengan keteraturan hukum dari segala yang kita duga dari alam. Membuat kita bertindak dalam satu cara dan bukan cara lain. Tuhan bertindak memastikan semua terjadi sesuai dengan kehendak dia. Tapi itu tidak meniadakan kita sebagai pribadi. Maka saudara kalau lihat di dalam surat Ibrani, saya bacakan Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Di dalam surat Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kata menopang pakai kata feron, dan kata feron ini adalah bukan cuma menopang dalam pengertian jadi fondasi ya. Ini ada keberadaan lalu saya menopang. Bukan cuma ini, tapi menopang berarti membuat ini menjadi bertindak, menjadi seperti yang seharusnya. Saudara, ada satu kalimat yang sangat indah yang dikatakan oleh Calvin di Institute of Christian Religion. Dia mengatakan, kalau kita bisa memperhatikan aktivitas paling kecil dari keberadaan, apapun itu ya, saudara melihat yang paling kecil yang gerak. Saudara harus tahu itu adalah bukti dari penopangan Tuhan. Penopangan Tuhan bukan penopangan pasif. Penopangan Tuhan membuat segala sesuatu yang dia ciptakan bergerak sebagaimana dia bergerak. Jadi kalau mau kita bilang segala atom, segala subatomic part, segala hal yang bahkan di dalam pengertian kuantum mekanik sekalipun, itu bergerak di dalam topangan Tuhan. Tuhan yang membuat itu terjadi. Jadi ketetapan Tuhan, penentuannya, pengaturannya itu benar-benar membuat seluruh ciptaan berjalan sebagaimana dia berjalan.
Nah ini yang dimaksudkan di dalam menopang. Lalu di dalam Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3, saya bacakan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kata dijadikan katertistai, itu berarti Tuhan membawa yang dia ciptakan menuju pada tujuan yang dia mau. Atau dengan kata lain, Tuhan bawa seluruh ciptaan. Dia topang dan dia bawa seluruh alam, termasuk kita di dalamnya. Dia bawa menuju tujuan yang dia mau. Dari sini kita menyadari, kalau Tuhan yang kerja, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang putuskan, Tuhan yang atur, maka kita ini kecilnya bukan main. Kita ada di tengah-tengah pengaturan Tuhan yang maha dahsyat dan maha besar. Dan yang bisa kita lakukan adalah apa? Ya dengan hati-hati membuat pertimbangan, dengan kesadaran akan takut akan Tuhan membuat rancangan, dan dengan kesadaran akan tujuan yang dia mau, membuat hidup kita menuju kepada hal yang paling tidak kita tahu akan memuliakan Tuhan. Hidup kita begitu kecil, tapi saudara jangan menjadi orang yang berpikir bahwa hidup kita bisa diatur dengan sesuai kehendak hati kita dan kita bisa berbahagia karenanya. Saudara mau atur hidup kayak apapun, tidak akan batalkan rencana Tuhan. Tetapi kesenanganmu, kesadaranmu sebagai manusia, dan kesadaranmu sebagai umat itu tidak ada jadinya. Kalau saudara hidup sembarangan, rencana Tuhan tidak akan gagal karena saudara pilih untuk hidup sembarangan. Tuhan tidak takut rencananya gagal, lalu dia bilang, aduh manusia tolong ya hidup jangan sembarangan, nanti jadi apa rencanaku? Kalau engkau tidak mau jadi hamba Tuhan, nanti gereja kekurangan hamba Tuhan, nanti saya gagal rencananya. Kalau kamu terus hidup di dalam dosa, nanti pekerjaan Tuhan dirusak lalu aku tidak berdaya. Duh, Tuhan gak seperti itu. Saudara mau jahat seperti apapun, kalau saudara nekat lakukan, Tuhan tetap akan gunakan itu untuk kemuliaan dia. Saudara, kasus yang paling ekstrim ya, ketika Yudas memutuskan untuk lebih memilih 30 keping perak ketimbang juru selamatnya, lalu dia jual sampai akhirnya Kristus dimatikan. Apakah ini hindrance God's plan? Apakah ini sebuah hindrance dalam God's plan? Sebuah halangan dalam rencana Tuhan? Tidak. Justru ini memuluskan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi apakah Yudas jadi seorang yang berjasa karenanya? Tidak. Dia kehilangan kesempatan jadi umat. Hidupnya habis, kacau, hancur. Nah maka saudara kita jadi jahat, hidup kita habis, kacau dan hancur. Dan rencana Tuhan tidak terganggu. Yang kasihan kita loh. Maka kalau kita menata hidup, kita sadar Tuhan yang atur segala sesuatu, Tuhan yang topang segala sesuatu. Tuhan yang bawa segala sesuatu ke dalam kesempurnaannya. Maka ada bahagia besar jika kita menyadari bahwa apa yang kita kerjakan akan Tuhan pakai. Mari lakukan dengan sewaras mungkin, sepertimbangan mungkin, sebijaksana mungkin. Dengan takut akan Tuhan, memutuskan hari-hari kita ke depan. Saya tidak bilang kita mau pilih rencana sempurna karena kita maha tahu dan tahu apa itu yang baik. Tidak. Kadang-kadang rencana Tuhan dibukakan kepada kita langkah demi langkah. Orang kadang-kadang takut, Tuhan saya mau tahu dulu rencanamu baru melangkah. Tapi saudara, orang sering lupa, cara melangkah juga penting. Saya ingat apa yang Pak Pendeta Stephen Tong pernah katakan ketika dia lulus sekolah teologi. Dia minta melayani di satu kota, tapi rektor memutuskan dia pergi melayani di Surabaya. Dia harap bisa melayani di Semarang. Lalu dia doa, dia mohon supaya Tuhan bukakan kehendaknya. Tuhan belum bukakan. Akhirnya rektornya tanya, sudah tahu mau kemana? Sudah dapat kehendak Tuhan? Pak Tong bilang, saya belum benar-benar pasti kehendak Tuhan kemana. Ya sudah, pokoknya jalankan aja. Sekarang saya perintahkan, taat, kamu pergi pelayanan ke Surabaya. Akhirnya Pak Tong pergi ke Surabaya. Lalu waktu ditanya, apakah ini kehendak Tuhan? Pak Tong cuma bilang, yang pasti bukan kehendakku. Tapi dia jalankan dengan sungguh-sungguh. Setiap bagian pelayanan atau bagian hidup yang kita jalani dengan takut akan Tuhan itu jauh lebih baik daripada kita boast mengatakan saya sangat tahu ini kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara jalankan dengan sembarangan, apa gunanya? Maka waktu kita merancang hidup kita tahu Tuhan akan bawa segala sesuatu untuk kesempurnaan rencananya. Dan jika kita menjalankan dengan takut akan Dia, dengan kesadaran kehadiran Dia harus memimpin, dan kita tahu apa yang menyenangkan Dia itu yang harus saya perjuangkan di dalam segala keterbatasan, kelemahan dan pergumulan saya. Kalau saya gagal jalankan apa yang Dia mau, saya dengan hancur hati mengaku, Tuhan tolong apa yang sudah kacau, Tuhan mohon perbaiki, dan saya mohon diampuni dan pimpin saya. Saudara akan menjadi orang yang menikmati jadi umat. Karena untuk itulah Israel dipanggil. Untuk itulah ada kemah suci di tengah mereka. Supaya mereka menikmati hidup sebagai umat. Untuk itulah Kristus menjadi imam besar kita. Supaya kita menikmati hidup sebagai umat. Tapi kalau kita mengikuti kesombongan orang dunia. Dan mengatakan, oh saya melihat segala sesuatu. Lalu saya bisa menentukan segala sesuatu. Saya bisa merancang segala sesuatu. Saya menyingkirkan Tuhan karena saya sudah ngerti hidup. Maka saudara akan kehilangan bahagia menjadi umat. Ada seorang filsuf Jerman di awal abad 20 bernama Martin Heidegger. Dia kontroversial ya karena dia menandatangani persetujuan untuk ikut partai Nazi.
Ini bikin waktu dosen-dosen Yahudi ditangkap, salah satunya adalah Edmund Husserl. Ini dosen dari Heidegger. Waktu Husserl ditangkap dan Husserl sadar, Husserl ini orang Yahudi tapi jadi Kristen. Dia sadar Heidegger gabung partai Nazi. Dia marah sekali. Dia mengatakan Tuhan Yesus melatih kita untuk mengampuni. Dan saya belajar mengampuni siapapun kecuali satu orang. Saya masih belum bisa mengampuni Heidegger. Heidegger tokoh sangat kontroversial. Tapi dia memberikan satu sumbangsi pemikiran yang pantas kita pikirkan. Dia mengatakan bahwa manusia itu adalah das Sein. Manusia adalah das Sein. D-A-S-S-E-I-N. Apa itu das Sein? Das Sein itu berarti saudara ada dan bergumul. Bukan ada dan tahu. Kita ada lalu kita menggumulkan tentang apa itu ada ya. Karena waktu saudara ada, saudara bukan ada dalam pengertian yang total, tapi saudara ada di dalam bergumul di tengah-tengah ada yang besar. Nah dia pakai istilah Jerman namanya, saya nggak bisa, Geworfenheit. Ya, kira-kira gitulah ya. Ini logat Sunda untuk Jerman, Geworfenheit. Yang dimaksudkan adalah kita ini seperti dilempar di dalam realita. Saudara dan saya ada di dalam sebuah realita yang saudara tidak bisa grasp. Saudara sedang bergumul tentang ada, saudara sedang bergumul tentang hidup. Lalu kita dengan sombong mengatakan, oh saya sudah tahu apa itu hidup. Saya bisa rancang, saya sudah ngerti kok. Yang penting studi baik-baik, nanti lulus dapat kerja atau lanjutkan bisnis, nanti tambah kaya, nanti tambah sukses. Saya sudah tahu trik untuk cari uang dan memang benar-benar tahu. Saya mampu menghasilkan millions dalam waktu mingguan. Saya bisa menghasilkan keuntungan besar sekali. Saya ngerti dunia bisnis, saya ngerti dunia kerja, saya ngerti dunia saham, saya ngerti dunia uang. Saya sudah memegang hidup. Tapi Heidegger mengatakan kamu itu terlempar ke dalam keberadaan dan sesungguhnya dia katakan kamu itu cuma sekadar menghindari ketiadaan. Das Nichts. Kamu cuma menghindari nggak ada. Kamu cuma menghindari nothing. Kamu cuma berusaha bertahan sampai nanti nothing menangkap kamu. Ini mengerikan loh. Jadi kalau saudara pikir, kita ini atur hidup untuk apa? Atur hidup untuk menghindar supaya kita bukan tidak ada. Supaya kita bisa bergumul tentang keberadaan dan kita menghindarkan diri dari ketiadaan. Tapi tidak ada itu, ya misalnya kematian, ketidakbermaknaan, ini terus kejar kita. Jadi saudara mau lakukan apa dong? Mau lari bagaimana? Mau atur hidup seperti apa? Dan waktu kita atur hidup, menurut Heidegger, kita kebanyakan terlalu percaya diri. Sehingga kita ambil gosip dan bisik-bisikan orang untuk membuat kita pikir kita mengerti apa itu hidup. Banyak orang kalau ditanya makna hidup, jawabannya remehnya bukan main. Apalagi kalau saudara tanya anak-anak muda yang kurang berpikir, lalu tanya sama mereka, makna hidup itu apa sih? Yang penting gua happy, lu happy, selesai. Saya nggak disakiti, kamu nggak disakiti, saya lakukan apa yang saya senang, dan kamu nggak terganggu, selesai. Heidegger bilang makna hidup kayak begitu, itu makna hidup remeh. Bisik-bisikan orang atau media atau tawaran dari dunia ini yang tidak dipikir dalam-dalam. Tapi sesungguhnya waktu kamu mencoba menjalani hidup itu, kamu juga tidak nyaman menjadi manusia. Das Sein, keberadaanmu untuk bergumul tentang hidup, itu tidak ditolong oleh apa yang orang-orang katakan tentang hidup. Saudara boleh pikir ini ya, saudara dapat sumber pengertian tentang makna hidup dari mana? Kalau kita bilang dari Tuhan, ya harap itu benar. Tapi banyak orang mengatakan, saya dapat dari Tuhan, tapi itu cuma perkataan mulut. Karena sesungguhnya isi pikiran dia adalah bisik-bisik dari orang sekitar. Bisik-bisik dari rekan-rekan bisnis. Bisik-bisik dari teman kantor. Yang mengatakan, kamu kalau mau jadi hidup baik, coba lihat mobilmu belum ganti selama 2 minggu kan. Ganti lagi dong, lebih bagus. Kamu cari uang lebih banyak, hidup lebih mewah. Kamu harus diakui orang, jadi kayak artis. Nah itu menyenangkan. Tapi itu bisik-bisik yang tidak digumulkan dan tidak dipikirkan dalam-dalam. Banyak kali kita sulit menjadi manusia karena kita gagal memahami bahwa kita harusnya bergumul tentang keberadaan kita. Bukan dengan enteng menerima perkataan orang. Kita ini jadi manusia yang terlalu gampang terima ide orang tentang keberadaan, tapi ide itu sangat dangkal dan sangat tidak bermakna. Sehingga kita dengan percaya diri mengatakan, saya sudah tahu hidup harus diarahkan kemana, saya sudah mengerti maknanya apa, saya sudah tahu harus lakukan apa, dan saya sudah tahu apa yang bisa membuat saya nikmat. Tapi benarkah engkau tahu? Kalau benar tahu, tahunya dari mana? Kata orang-orang? Kata media, kata dunia populer, kata rekan-rekan yang saudara ketahui yang tidak sama sekali bergumul tentang Tuhan. Dari mana kita dapat pengertian tentang hidup? Saudara di dalam pikiran dari seorang teolog dari MIT, seorang teolog yang pernah studi di MIT lalu dia mengembangkan studi teologi tentang media sosial.
Dia mengatakan bahwa kita ini hidup di dalam nuansa celebrityism. Kita ini ingin menikmati kehidupan yang mengagumkan, dan kita akan ambil segala hal yang palsu, asal itu menyenangkan, untuk membuat kita seolah-olah satu level dengan orang yang kita kagumi. Saudara dan saya mungkin tidak punya bakat acting seperti aktor-aktor atau aktris yang hebat, tapi paling tidak saudara bisa pakai baju merek yang sama. Nah itu membuat kita seolah-olah di-elevate, naik. Waduh, hidupku sudah bermakna ya. Kenapa hidup bermakna? Baju yang saya pakai sama dengan aktor favoritku. Tapi cuma baju, apa gunanya? Nah maka saudara, kita hidup di dalam keadaan yang tidak real. Atau Heidegger bilang gak otentik sama sekali. Kamu penuh kepalsuan karena kamu tidak juga ditolong untuk menghindari ketiadaan. Semua bisik-bisik, semua pengertian, semua ide yang saudara dan saya ambil dari lingkungan tanpa kita refleksikan di dalam Tuhan. Semua ide ini tidak bisa tolong kita mengalami keberadaan yang meniadakan ketiadaan. Ketiadaan tetap menjadi hantu bayang-bayang. Tidak adanya makna, tidak adanya harapan, tidak adanya kesempatan untuk menikmati hidup dengan cara yang benar, itu nggak ada loh. Maka kita tidak ditolong dan kita mengikuti hidup yang tidak menolong. Kasihan sekali. Itu sebabnya, waktu kita baca kitab suci, Tuhan tidak mau kita menerima pengertian tentang hidup, lalu kita merancang hidup kita dari bisik-bisik di sekitar. Tuhan tidak mau kita memahami eksistensi kita, keberadaan kita, pengharapan kita, dari semua hal yang umumnya dipahami oleh dunia yang tidak menggumulkan kehadiran Tuhan. Lalu bagaimana saya mesti ngerti hidup? Bagaimana supaya saya bisa langsung tahu? Nggak bisa. Mari bergumul baik-baik, mari kenal Tuhan, mari belajar firman lalu tahu, oh ternyata pergumulan manusia itu banyak ya. Lalu kita mulai mengerti apa itu keraguan-raguan, apa itu keadaan sulit, apa itu senang di dalam Tuhan. Kita mulai belajar untuk mengerti bagaimana hidup di dalam Dia. Mulai belajar ngerti, ternyata cinta kasih kalau dipahami di dalam Tuhan. Oh ternyata kayak begini ya. Pernikahan kalau dijalankan di dalam Tuhan, ternyata ini. Dan ini bukan semacam ide yang bisa dengan gampang saudara rumuskan di sebuah kertas. Ini adalah pengertian yang mesti kita gumulkan, mesti kita pikirkan, mesti kita dalami, mesti kita jatuh bangun pelajari di dalam hidup. Karena ini yang Heidegger katakan, kamu manusia, kamu bergumul memahami ada, bergumul memahami hidup. Dan ini yang Tuhan ajak kita lakukan, bergumul memahami hidup. Hanya engkau bergumul di dalam Tuhan. Bergumul di dalam komunitas umat Tuhan. Bergumul di dalam pimpinan firman. Bergumul di dalam pengenalan akan siapa Allah. Dari situ baru kita mulai belajar mengerti. Sebenarnya Tuhan mau kita hidup sebagai umatnya. Dan Tuhan mau umatnya ini bekerja di dalam segala kelimpahan yang Tuhan sudah siapkan di bumi. Dan waktu kita kerjakan pekerjaan kita, kita sadar pekerjaan itu tidak gampang dilakukan. Karena begitu banyak hal dari dunia ini yang tarik kita kembali untuk melupakan Tuhan. Lalu kita mulai sadar, susah ya ternyata hidup model begini. Aku mau lurus hidup sebagai orang Kristen, tapi ternyata dunia mendesak aku, sehingga desakan itu berkali-kali bikin aku terpleset. Dari situ kita bergumul, Tuhan saya sudah jatuh, bagaimana aku kembali? Bagaimana aku bertobat? Bagaimana aku menemukan kembali kegirangan yang tadinya aku miliki di dalam Tuhan? Ini yang dialami oleh para tokoh-tokoh umat Tuhan di dalam kitab suci. Daud berseru, Tuhan kembalikan sukacita yang saya miliki sebelum saya jatuh dalam dosa. Ini juga yang kita akan gumulkan. Gak ada dari kita yang bisa menjalani hidup tanpa pernah terpleset dan sadar dan mau kembali ke Tuhan. Waktu kita sudah jatuh dan kembali ke Tuhan, kita akan menyerukan hal yang sama dengan Daud. Tuhan kembalikan sukacita yang dulu saya miliki sebelum saya jatuh dalam dosa. Pulihkan saya. Saudara bergumul tentang pertobatan, bergumul tentang menikmati pemeliharaan Tuhan, bergumul tentang melihat ketika pemeliharaan Tuhan seperti jauh. Bergumul untuk memahami bagaimana tangan Tuhan yang memimpin, yang berkuasa di Yesaya 14. Kok seperti belum kelihatan sekarang. Bagaimana memahami ini ya? Nah ini semua membuat kita menjalani pengalaman menjadi umat dengan real. Saudara akan belajar merancang hidup, bukan dengan kepastian ini yang harus dilakukan. Tapi dengan kesenangan dipimpin oleh Tuhan di dalam setiap keadaan. Kita mulai menyadari bahwa kalau Tuhan ada di tengah-tengah hidup saya, maka saya mulai belajar menikmati dan juga bergumul di dalam keadaan yang saya jalani dengan sangat-sangat indah. Karena dipimpin oleh firman dan juga dijalankan di tengah-tengah komunitas umat Tuhan. Nah inilah yang sebenarnya Tuhan mau nyatakan. Maka balik ke pertanyaan pertama, bagaimana kita desain hidup kita? Jawabannya kitab Keluaran dan Ibrani 8. Ada kemah Allah di tengah-tengah kamu. Allah hadir di tengah-tengah kamu. Bagaimana jalani hidup dengan Allah hadir di tengah-tengah kita? Jalani hidup dengan kesadaran Allah berkuasa, Allah berdaulat, Allah menetapkan, Allah memimpin.
Lalu kalau kita tahu Allah berkuasa, Allah berdaulat, Allah menetapkan, Allah memimpin, apa yang harus kita lakukan? Jalani hidup dengan kesadaran kita begitu kecil, kita tertatih-tatih mengikuti Dia. Tapi Tuhan tidak pernah tidak tunggu langkah kita, meskipun kadang-kadang Dia tarik kita ikut Dia. Tetapi kita mendapatkan kesenangan dibentuk oleh Dia. Dan inilah pembentukan hidup di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam cinta kasih, kesetiaan, keadilan, kesucian yang Tuhan miliki dan yang Tuhan mau bagikan kepada umatnya. Kiranya kita dapat kekuatan untuk bergumul, menikmati Tuhan yang berdaulat mengatur segala sesuatu, juga menyadari realita, menjalani hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, yang penuh dinamika, penuh pergumulan, dan penuh kemenangan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena di dalam anugerah-Mu kami mengenal Allah yang merancang, mengatur, dan berdaulat atas segala sesuatu. Kami bersyukur karena kami yang kecil ini diizinkan Tuhan berbagian di dalam pengaturan-Mu yang maha besar dan dahsyat. Dan kami bersyukur karena kami menjalaninya hari demi hari. Dan kami belajar untuk menikmati Tuhan, belajar bergumul di dalam Tuhan, belajar kembali kepada Tuhan, belajar taat kepada Tuhan. Dan kami menikmati setiap langkah yang disertai Tuhan untuk membuat kami dituntun firman dan bergumul di tengah-tengah komunitas orang percaya. Terima kasih untuk anugerah-Mu, pimpin kami bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, ini seminar pada hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati dan saudara sekalian juga diundang berbagian memberikan persembahan melalui nomor rekening dan QR Code yang akan ditayangkan di layar. Selamat malam.